Aku baru 18, anak Jombang baru masuk UGM. Aku bilang mitos gerbang itu omong kosong. Semua orang di kos cuma ketawa waktu aku cerita. Ah, itu cuma cerita buat serem-sereman. Tapi malam itu, sendirian pulang dari perpustakaan, aku lewat gerbang itu lagi. Awalnya biasa aja, cuma angin dingin yang lewat bikin bulu kuduk merinding. Lalu, aku melihat sesuatu. Bayangan hitam menatapku dari balik huruf besi gerbang. Diam tapi intens. Dan ponselku mati sendiri. Layarnya hitam, tak bisa dihidupkan. Jantungku rasanya mau copot. Baru aku sadar. Katanya, siapa yang difoto di gerbang sebelum lulus, semesternya bisa berhenti. Aku salah satunya. Sutrisno, 18 tahun, anak Jombang, baru seminggu menyandang status mahasiswa UGM. Rambutnya masih cepak bekas ospek. Tote bag UGM selalu dipakai meski isinya cuma dompet dan charger. Sejak pengumuman SNBT keluar, hidupnya penuh notifikasi. Ucapan selamat, DM teman SMA, dan story-story yang sengaja ia repost satu persatu. Ia bukan tipe yang pamer terang-terangan. Tapi jaket alma mater yang sengaja disampirkan di lengan, swipe Instagram yang berhenti lama di namanya sendiri, dan caption pelan-pelan tapi sampai, itu sudah cukup bicara. Datang ke Jogja, Sutrisno punya tujuan jelas. Nunjukin ke orang rumah kalau anak Jombang juga bisa masuk kampus top, tanpa jalur orang dalam, tanpa mitos-mitos desa yang menurutnya cuma bikin takut melangkah. Sore itu, setelah orientasi fakultas, ia berdiri di depan gerbang utama Universitas Gadjah Mada. Bukan kebetulan, gerbang itu ikon, latar yang pas buat story. Buat bukti kalau ia benar-benar made it. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka kamera depan, membayangkan notifikasi masuk nanti malam. "Wis, no, ojo foto nang kene sek," kata temannya, setengah bercanda, setengah serius. Katanya nek durung lulus, iso dadi mahasiswa abadi. Sutrisno terkekeh, tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Gen Z kok isih wedi mitos. Ia melangkah sedikit lebih dekat ke gerbang. Jaket alma mater dirapikan, senyum disiapkan. Ia tak sadar, di tempat tertentu, kesombongan kecil pun bisa terdengar sangat keras. Cukup keras untuk membangunkan sesuatu yang sudah lama mengawasi dari balik huruf-huruf besi. Waduh, ceritanya makin seru nih. Tapi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe, biar aku bisa terus bikin cerita-cerita seru buat kalian. Oh iya, share juga pengalaman kalian di komentar, siapa tahu bisa jadi cerita versi kalian di video selanjutnya. Sutrisno memiringkan ponselnya sedikit. Gerbang pas di tengah frame. Wajahnya kena cahaya sore, background aman buat story. Detik sebelum menekan tombol kamera, ia sempat berpikir, "Iki tak upload saiki, bengi wes akeh sing like." Jarinya pun turun. Saat itu juga angin dingin berhembus keras, menyapu halaman kampus seperti embusan napas panjang. Bukan angin senja, terlalu dingin, terlalu tiba-tiba. Daun-daun bergetar tanpa arah. Suara kendaraan mendadak menjauh, seolah disedot keluar dari ruang itu. Di layar ponsel, sebelum layar benar-benar membeku, Sutrisno melihat sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Di balik huruf-huruf besi gerbang muncul bayangan hitam. Tidak jelas bentuknya. Bukan manusia. Bukan juga sekedar gelap. Bayangan itu berdiri tegak, diam, tapi arahnya jelas, menatap lurus ke lensa kamera. Klik. Layar langsung mati. Sutrisno menatap ponselnya. Loh, ia menekan tombol power. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tak ada getar, tak ada logo. Dan di tengah kesunyian yang aneh itu, ia baru sadar satu hal. Angin berhenti mendadak, seolah sesuatu baru saja selesai membuka mata. Sutrisno menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin HP panas, gumamnya, lebih ke dirinya sendiri. Ia menurunkan ponsel, baru melangkah satu langkah menjauh dari gerbang. Lalu terdengar suara itu. Bukan dari depan, bukan dari belakang, tapi dekat sekali, tepat di telinga kanannya. "Jangan ganggu kami." Suara itu pelan, serak, seperti bisikan banyak mulut yang disatukan. Bulu kuduk Sutrisno langsung berdiri. Sopo kui?" katanya refleks. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa.
Jalan kampus kosong, terlalu kosong untuk jam segitu. Teman-temannya yang tadi bersamanya entah kemana, seolah tak pernah ada. Sutrisno menunduk, dan dadanya langsung terasa dingin. Di aspal, bayangannya tidak mengikuti gerak tubuhnya. Tubuhnya diam, tapi bayangannya merayap pelan ke arah gerbang. Memanjang, menipis, lalu menyatu dengan bayangan lain yang lebih gelap di bawah huruf-huruf besi. Huruf Gajah Mada tampak lebih tinggi dari sebelumnya, lebih dekat. Untuk pertama kalinya sejak sampai di Jogja, Sutrisno merasa satu hal yang tak pernah ia akui sejak kecil. Tak semua hal butuh dipercaya untuk menjadi nyata. Sutrisno terperanjat, jantungnya berdebar kencang. Ia menarik napas panjang, lalu berlari. Sekali, 2 kali, 3 kali langkahnya cepat. Tapi ada yang aneh. Setiap kali ia menoleh, gerbang itu masih ada di belakangnya. Tidak berubah, tidak jauh, tidak mendekat. Hanya tetap menatapnya dengan huruf-huruf besi yang seolah menertawakan keberaniannya. Jalan kampus yang biasanya familiar kini terasa seperti labirin. Pohon yang sama, lampu yang sama, bahkan suara angin yang tadi menyeramkan seolah ikut berulang. Langkahnya tercekat, tapi bayangan hitam itu tak pernah berlari. Hanya memanjang, merambat di aspal, mengikuti setiap gerakan, menempel di belakangnya. Bisikan terdengar lagi, kali ini dari segala arah. Bukan satu suara, tapi banyak. Tumpang tindih, serak, penuh ancaman. Belum waktumu. Ilmu bukan untuk dipamer. Waktumu kami ikat. Sutrisno menoleh ke samping, ke belakang, ke depan. Semua terlihat sama. Jalan kampus terasa tak berujung. Jam tangannya berhenti, ponselnya mati, dan malam terasa menggantung di atas kepalanya. Ia mulai menyadari, ini bukan sekedar mitos kampus, ini peringatan nyata. Kaki Sutrisno mulai gemetar. Napasnya tersengal. Ia tersandung di aspal, terjatuh. Tangan gemetar menahan lutut. Di kejauhan, sesuatu membuat dadanya membeku. Dirinya sendiri, berdiri di depan gerbang, mengenakan jaket ospek, tersenyum, siap menekan tombol kamera. Hanya saja, senyum itu bukan sekedar riang. Ada sesuatu yang salah. Terlalu damai, tapi menakutkan. Sutrisno menyadari satu hal yang membuatnya sesak. Gerbang itu bukan tempat untuk memulai. Bukan tempat untuk membuktikan atau dipamerkan. Gerbang itu batas. Malam itu, UGM berubah. Bukan lagi kampus biasa. Setiap sudutnya terasa hidup, dipenuhi bayangan panjang yang mengawasi. Bisikan-bisikan yang menegur keserakahan manusia. Konon, ada mahasiswa yang tak pernah benar-benar lulus. Semester bertambah, usia bertambah, tapi waktu akademik mereka terhenti di tempat yang sama. Bukan karena malas, bukan karena bodoh. Mungkin mereka pernah berani menekan tombol kamera di gerbang yang seharusnya hanya difoto setelah pulang. Dan siapapun yang mengabaikan peringatan itu akan menemukan dirinya terperangkap dalam waktu akademik yang tak berujung. Beberapa minggu kemudian, Sutrisno duduk di kosnya, menatap laptop sambil scroll feed Instagram. Semua teman sudah sibuk kuliah, ujian, tugas, tapi ia merasa ada yang berbeda. Semester pertama hampir selesai, tapi skripsi belum mulai. Nilai beberapa hilang tanpa jejak. Kalender akademik terasa tak pernah bergerak. Setiap kali ia mencoba mengingat malam itu, bayangan gerbang muncul di belakang matanya. Senyum dirinya sendiri. Bisikan yang memanggil, "Belum waktumu, jangan ganggu kami." Teman-temannya mulai bergurau. "No, kok semestermu tambah terus tapi nggak kelar-kelar?" Sutrisno cuma tersenyum kaku, menatap layar ponsel yang tetap mati beberapa saat setelah ia menekan tombol kamera pertama kali. Sejak malam itu, ia jadi legenda kampus sendiri. Mahasiswa baru yang terlalu keras kepala, yang membuktikan bahwa di UGM ada hal yang lebih tua dari bangunan dan lebih berat dari IPK. Dan setiap maba baru, kalau lewat gerbang utama, ada yang bilang mereka bisa merasakan tatapan dari sesuatu yang menunggu di balik huruf besi. Sesuatu yang menilai keserakahan manusia dan memberi pelajaran abadi.